Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini kemudian ia sampaikan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Ayahnya memahami hal ini sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kelak putranya akan menjadi seorang nabi dan mendapatkan kemuliaan. Supaya saudara-saudara yang lain tidak iri, maka Nabi Yakub berpesan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Nabi Yusuf alaihi salam memiliki seorang adik bernama Benyamin, ibu mereka bernama Rahel. Mereka tumbuh menjadi dua anak yang berbakti pada orang tua dan memiliki kepribadian yang lebih baik dibandingkan dengan 10 orang kakaknya. Nabi Yakub alaihi salam lebih memperhatikan dan menyayangi mereka. Muncullah rasa iri pada kakak-kakak Nabi Yusuf alaihi salam. Rasa iri membuat mereka berencana menyingkirkan Nabi Yusuf kecil. Pada suatu hari 10 kakaknya mengajaknya berjalan-jalan sambil bermain dan kemudian memasukkannya ke dalam sumur yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Sebelumnya mereka sengaja merobek baju Nabi Yusuf kecil dan kemudian dilumuri dengan darah domba, supaya mereka dapat berbohong kepada Nabi Yakub alaihi salam, bahwa Nabi Yusuf alaihi salam telah dimakan oleh kawanan serigala. Mendengar kabar ini, Nabi Yakub alaihi salam menjadi sangat sedih dan terpukul jiwanya, hingga tangisannya membuat kedua matanya tidak dapat melihat. Walaupun di dalam hati Nabi Yakub ada kecurigaan terhadap kebenaran kabar ini, akan tetapi Nabi Yakub alaihi salam lebih memilih untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari berada di dalam sumur, Nabi Yusuf kecil mendengar sayup-sayup pada sekelompok musafir yang lewat dan datang mendarat di sumur. Mereka datang dari arah Madian menuju Mesir dan ingin mengambil air untuk perbekalan minum mereka. Ketika tiba untuk mengambil air diturunkan ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Yusuf kecil, supaya ia berpegangan pada talinya. Para musafir merasa heran, sebab timba tali sumur menjadi sangat berat, dan setelah berhasil ditarik ke atas mereka terkejut karena ada anak kecil yang ikut terangkat. Karena ketampanannya, maka Nabi Yusuf kecil dibawa oleh rombongan musafir tadi pergi menuju ke Mesir. Sesampainya di Mesir, para musafir berniat untuk menjual Nabi Yusuf kecil ke pasar budak. Seorang pejabat tinggi Mesir bernama Kitfir membelinya dan membawanya pulang ke rumah. Dia melihat tanda-tanda kebaikan dari Nabi Yusuf kecil. Di perjalanan Kitfir melihat Nabi Yusuf kecil membantu seorang kakek yang sedang kesusahan. Peristiwa ini berubah pikirannya, sehingga Nabi Yusuf kecil tidak dijadikan budak, melainkan diangkat sebagai anak.